Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GKJ Sabtu Sumunar. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang pagi ini kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama mendengarkan sapaan firman, merenungkannya, dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita bersama-sama boleh mengawali hari kita, aktivitas kita, dengan mengarahkan hati, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita bersyukur kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Menaikkan pujian, syukur dan sembah kami kepadamu ya Allah, atas kasih setiamu, atas berkat-berkatmu. Pagi ini kami boleh merasakan kesegaran, kekuatan, dan juga boleh merasakan berkat-berkat untuk jasmani kami, bahkan juga berkat-berkat untuk rohani kami, sukacita damai sejahtera. Semua hanya karena Engkau saja. Bahkan ketika hari ini kami boleh merasakan bahwa perjalanan hidup kami di tengah berbagai macam pergumulan, kami boleh melewatinya semua karena pertolongan-Mu. Dan ajar kami untuk terus dan senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkatilah supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, doa syukur ini kami naikkan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, sapaan firman pagi ini akan kita baca bersama dari Injil Lukas 21 ayat 5 dan 6. Lukas 21 ayat 5 dan 6 yang demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada lagi satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, kebanggaan semu. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita pasti pernah merasa bangga atas sesuatu yang kita miliki. Dan karena rasa bangga ini, seringkali kita juga kemudian cenderung ingin menunjukkan atau memamerkannya itu di depan orang lain. Biasanya ketika kita punya barang-barang yang baru di mana orang lain belum punya, kita membanggakannya, memamerkannya di hadapan orang lain. Tetapi seiring waktu, barang atau benda yang kita banggakan tadi biasanya ya sudah lewat, sudah dianggap tidak atau kurang bernilai lagi, mungkin karena sudah rusak bahkan, sehingga kebanggaan itu lama-lama akan hilang, tidak tersisa sama sekali. Apalagi kalau barang itu sudah rusak, tidak ada fungsinya, ya sudah dibuang. Nah, inilah gambaran seringkali dalam kehidupan kita menggenggam atau mempertahankan, bahkan menonjolkan kebanggaan-kebanggaan tentang sesuatu atau terhadap sesuatu yang bahkan itu semu, tidak bertahan lama. Itulah juga yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, di mana mereka di tengah-tengah kota Yerusalem memiliki bangunan yang dianggap luar biasa, membuat mereka bangga, membuat mereka bersukacita, yaitu bait Allah. Bahkan mereka memiliki keyakinan selama bait Allah itu berdiri, maka mereka akan merasakan bahwa negeri mereka akan aman. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka karena bait Allah itu adalah rumah Allah. Mereka sungguh mengagumi dan
membanggakannya sebagaimana bacaan tadi. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat itu, bahkan Tuhan Yesus mengingatkan, apa yang mereka kagumi, apa yang mereka banggakan itu, akan tiba saatnya semua batu akan runtuh. Bangunan itu akan runtuh. Tidak ada yang tersisa. Kebanggaan mereka bukan hanya kebanggaan secara fisik, bahkan juga menjadi kebanggaan secara rohani. Mereka membanggakan keberadaan Bait Allah sebagai jaminan keselamatan negeri mereka. Itu pun akan hancur. Dan itulah yang terjadi dalam sejarah. Akhirnya sungguh-sungguh terjadi, Bait Allah ini dihancurkan oleh tentara negara asing yang menyerang Yerusalem. Dan sampai hari ini kita tahu sisa-sisanya tinggal tembok ratapan. Itu yang diyakini sisa-sisa dari Bait Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita banggakan, bahkan mungkin yang kita klaim itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Orang Israel memiliki klaim bahwa selama Bait Allah berdiri, maka negeri mereka tidak akan kalah. Itu pun rusak, hancur. Karena apa? Ternyata yang mereka banggakan itu bukan sesuatu yang kekal. Yang mereka banggakan adalah bangunannya, fisiknya. Dan siapapun kita mestinya tahu, segala hal yang duniawi, yang fisik, pasti akan tiba saatnya rusak, hancur. Jadi sia-sia kebanggaan kita. Kebanggaan kita adalah sesuatu yang semu ketika kita membanggakan sesuatu yang bersifat materi atau duniawi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel lupa bahwa sesungguhnya yang jauh lebih penting adalah kebanggaan ketika mereka sungguh-sungguh memiliki Tuhan di dalam hidup mereka. Bukan sekedar bangunan Bait Allah, tetapi Allah yang sesungguhnya, yang mestinya bersemayam di dalam hidup mereka. Nah, ini kita bersama hari ini kita diingatkan. Seberapa banyak kebanggaan semu yang selama ini kita miliki, kita tampilkan, kita pamerkan di hadapan orang. Mungkin Tuhan juga berkata seperti Tuhan Yesus, apa yang kau banggakan akan tiba saatnya akan hilang. Ketika kita hanya membanggakan hal-hal yang bersifat duniawi, materi, maka apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi, bahwa semua itu akan berlalu. Oleh karena Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh memiliki sesuatu yang dapat kita banggakan dan itu kekal. Bukan bangunan, bukan materi, bukan benda-benda yang kita miliki, bukan pangkat, jabatan, rumah, uang, atau kekayaan. Tetapi biarlah kita berbangga karena memiliki Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan yang kekal, Tuhan yang sungguh menguasai hidup kita, Tuhan yang sungguh memberkati hidup kita. Jangan jatuh pada kebanggaan semu. Mari benar-benar menempatkan Tuhan menjadi milik yang paling berharga, yang sungguh membanggakan kita. Tuhan memberkati. Amin.